الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan kita sampai pada pembahasan mengenai hadis Jibril alaihissalam, dan kita sudah sampai kepada beriman kepada malaikat. Kita sedang memasuki beriman kepada malaikat. Ya, sudah beberapa poin kita menjelaskan tentang malaikat. Ya, sudah pertama dari penciptaan mereka, kemudian bentuk ibadah mereka, dan seterusnya. Dan sekarang kita sampai pada tugas-tugas dan nama para malaikat. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki yaitu nama malaikat Munkar dan juga Nakir, yang mereka berdua ya ini memiliki tugas. Apa tugas malaikat Munkar dan Nakir? Itu bertanya kepada seorang hamba nanti di alam kubur. Ya, dan kita pasti akan ya ini menemui dua malaikat tersebut, yaitu Munkar dan juga Nakir. Ya, dinamakan Munkar kata ulama kita adalah karena kita tidak mengenal Munkar ini. Ya, dinamakan Nakir karena setiap mayat akan mengingkari, ya, tidak suka atau seram, kaget melihat malaikat tersebut. Dan malaikat Munkar dan Nakir ini ada dua. Ya, Munkar dan Nakir ini ada dua. Ya, bukan satu, tapi dia ada dua. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah bacakan yaitu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi tentang penamaan malaikat Al-Munkar dan juga An-Nakir. Ya, hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Kemudian kita juga membacakan perkataan para ulama. Syukran, Pak. Kita sudah membacakan juga perkataan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mereka menyebutkan dengan Munkar dan juga Nakir. Ya, siapa di antara mereka yang kita bacakan? Pertama Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Al-Imam Ibnu Abi Daud, kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kemudian Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhu As-Sunnah. Kemudian kita tambah hadisnya tentang malaikat Munkar dan Nakir ini. Ya, kemarin baru satu. Sekarang kita bacakan hadis yang lain yang menetapkan tentang adanya pertanyaan di alam kubur, sekaligus menyebutkan tentang dua malaikat yang bertugas bertanya tersebut. Ya, kita akan bacakan lagi satu buah hadis yang yaitu menetapkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya adanya pertanyaan di alam kubur. Berikut juga malaikat yang bertugas untuk menanyakan hal tersebut. Ini hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Dari sahabat Al-Barra bin Azib. Dari sahabat Al-Barra bin Azib. Dalam musnadnya Imam Ahmad di jilid yang keempat.
nomor 287, 288, 295, 296 dan 297 ya dalam Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin." Katanya Barra bin Azib, kami keluar membawa jenazah seseorang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor. Ya, kami keluar para sahabat bersama Rasulullah SAW membawa ya ini jenazah seorang Ansor. Fantahaina ilal qabri walamma yulhid fajalasa Rasulullah SAW wa jalasna haulahu. Ketika kami membawa jasad tersebut, ya lalu kami menguburkannya. Ya, jadi kata Al-Barra bin Azib, mereka para sahabat membawa jenazah seorang Ansor. Lalu kami kuburkan. Setelah selesai kami menguburkannya, maka Rasulullah SAW duduk di sekitar kubur tersebut. Dan kami pun para sahabat wajalasna, dan kami pun para sahabat juga duduk. Di Nabi SAW setelah menguburkan mayat Ansor ini, beliau duduk. Bukan duduk di kuburannya, tapi di sisi kubur. Lalu para sahabat yang lain pun mereka ikut duduk. Nah, ini adalah faidah, bentuk ittiba mereka, bentuk pengikutan mereka para sahabat kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW duduk, maka mereka pun ikut duduk, ya tanpa bertanya lagi, duduk langsung. Dan kami pun duduk di sekitar beliau. Ka'anna ala ru'usina at-tayru, seakan-akan di kepala-kepala kami itu ada burung. Seakan-akan di kepala kami ini ada seekor burung. Ini untuk menggambarkan bahwasanya mereka saking tenangnya. Ya, sampai-sampai kalau ada burung di kepala kami, mereka tidak akan terbang, saking khusyuknya. Ya, di sekeliling itu mereka khusyuk, tenang. Ya, seakan-akan di kepala kami itu ada seekor burung. Ya, kita tahu bahwasanya burung dia itu hanya hingga kepada apa? Sesuatu yang tidak bergerak, yang tenang. Ya, kalau gerak-gerak seperti mereka kabur, lari. Ya. Wa fi yadihi 'audun yankutu bihi fil ard. Dan di tangan Nabi SAW ada ya ini seranting batang, ya, batang pohon. Lalu Nabi SAW menyoret-nyoret gitu. Nabi SAW duduk, para sahabat pun duduk, khusyuk duduk mereka. Nabi SAW memegang sebuah ranting pohon gitu ya. Lalu cocor gitu. Farafa'a ra'sahu faqala. Lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya ke atas. Ya, Nabi SAW lalu beliau ngapain? Mengangkat kepalanya ke atas seperti ini. Diangkat kepala beliau ke atas. Seraya bersabda, "Ista'idzu billahi min azabil qabr." Nabi SAW mengangkat kepalanya ke atas lalu mengatakan, "Ista'idzu billahi." Ista'idzu billahi. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Apa kata Nabi SAW? Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Sampai beliau mengucapkannya 3 kali, 2 atau 3 kali. Ya, Nabi SAW mengangkat kepalanya ke atas lalu bersabda, "Ista'idzu billahi min azabil qabr." Memintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Berarti dari hadis ini bahwasanya azab kubur itu hakun, ada. Marotain au salasan, beliau berdoa demikian bersabda demikian 2 atau 3 kali diulang. 2 atau 3 kali diulang. Summa qala, kemudian beliau bersabda, melanjutkan sabdanya. Innal abdal mu'mina idza kana fin qita'i minad dunya
wa iqbalin ilal akhirati nazala ilaihi malaikah minas sama. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fi inqita'in minad dunya, apabila ia ingin selesai dari dunia, maksudnya selesai dari dunia, ya mau mati, ya adalah innal abdal mu'min, sesungguhnya hamba yang beriman, apabila ia ingin kelar urusannya dari dunia, sudah mau meninggal, wa iqbalin ilal akhirah, dan siap menuju akhirat. Seorang hamba yang beriman apabila dia sudah di ujung-ujung masanya di dunia dan menuju akhirat dia, nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun kepadanya para malaikat, turun kepadanya para malaikat. Ya, ini hamba yang beriman ketika sedang sakaratul maut, ya ingin selesai dari urusannya di dunia dan dia iqbal, siap-siap menuju akhirat, ya sedang sakaratul maut, maka turun kepadanya para malaikat dari langit. Bayadul wujuh, muka mereka itu putih. Muka mereka, para malaikat maksudnya yang turun kepada orang beriman ini, wajahnya putih. Ka'anna wujuhahum asyamsu, seakan-akan wajah-wajah para malaikat itu seperti matahari. Ini Nabi SAW ingin menceritakan orang yang beriman. Ya, ketika orang beriman sedang sakaratul maut, maka turun kepadanya para malaikat. Para malaikat yang turun ini adalah anak buah pasukan dari malaikat maut. Dia turun itu dari langit, wajahnya seperti matahari, ya bersinar, enak. Mahum kafanun min akfanil jannah, mereka tersebut membawa kafan. Malaikat tersebut membawa kafan, kain kafan. Min akfanil jannah, dari surga. Ya, malaikat ini dia turun membawa kain kafan dari mana? Dari surga. Wa hanutun min hunutil jannah, dan juga membawa hanut. Apa hanut? Kalau letterliknya adalah balsam, ya minyak wangi lah. Dia bawa kain kafan dari surga, dan juga ada apa sih kalau yang buat anak muda itu suka kologne itu apa? Kolonnya. Nah, seperti itu. Tapi dia dari surga ini bawa. Dia bawa kain kafan dan juga bawa seperti balsam. Tapi ini balsam dari surga, bukan balsam ya seperti tadi itu. Susah nyebut bahasa Inggrisnya. Ya, dia bawa itu dari surga nih para malaikat. Hatta yajlisu minhu mudal basar. Para malaikat ini dia duduk di orang sedang sekarat sejauh mata memandang. Nah, nanti mudah-mudahan kita ini ya, orang yang beriman nanti akan melihat. Maka hadis-hadis yang seperti ini kita cukup beriman. Dia akan melihat para malaikat duduk sejauh mata memandang itu, membawa kain kafan dan juga tadi ya hanut, itu balsam dari surga. Summa yaji'u malakul mauti, dia datang. Kemudian ketika malaikat pada duduk semuanya sejauh mata memandang, datanglah kepada orang beriman tersebut malakul maut. Nabi SAW berkata, summa yaji'u malakul mauti. Kemudian datanglah kepadanya, kepada mayat tadi yang sedang sakaratul maut, malakul maut, malaikat maut. Baru dia datang. Sebelumnya tadi yang sudah datang para malaikat terlebih dahulu, dari langit dia turun, bawa kain kafan dari surga. Kemudian dia bawa hanut dari surga itu. Baru datang malaikat maut. Ya, di sini Nabi mengatakan, anak, jangan berisik anak-anak. Mainnya di luar. Mana? Di luar main terus. Ya. Kemudian datang kepadanya malaikat maut. Ya, bukan malaikat Israel. Nabi mengatakan datang kepadanya malaikat maut. Hatta yajlisa 'inda rasihi fayaqul. Lalu malaikat maut datang duduk ya di dekat kepalanya.
Ini mau dicabut nyawanya. Lalu malaikat maut tadi yajlis, dia duduk di samping kepalanya ini. Ya mau diambil nyawanya oleh malaikat maut ini. Fayaqul, lalu malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsu al-mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Kata malaikat maut kepada hamba yang beriman tadi ketika sakaratul maut mengatakan, wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah engkau, ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan dari Rabbmu dan keriduannya. Jadi malaikat maut juga dia menyeru dengan seruan-seruan yang baik, yang membuat mayat tersebut atau hamba yang akan mati menjadi optimis dia. Ya wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah engkau kemana? Ila maghfiratin minallah, kepada rahmat dan kepada ampunan Allah dan juga ridwan, keriduannya. Qala, lalu Nabi bersabda, melanjutkan sabdanya, fatakhruju, Nabi SAW bersabdanya di mana ini? Di kubur itu. Dia memberikan nasihat di situ. Beliau memberikan nasihat di situ. Ya maka boleh ketika habis menguburkan memberikan nasihat boleh, namun jangan terlalu lama. Ya boleh sekedar memberikan nasihat kalian yang masih hidup, jangan persiapkanlah amal kalian. Ya sebelum sudah meninggal seperti ini boleh saja. Sebagaimana hadis ini ya dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Lalu ruh tersebut keluar. Ya lalu ruh tersebut keluar. Ya sebagaimana air itu menetes. Ya keluarnya itu mudah, gampang. Ya, sebagaimana air itu netes gitu ya. Kalau dari aqua ini di netes mudah, tidak sulit. Lalu keluarlah ruh tersebut sebagaikan air yang menetes. Lalu diambillah, fayakhudhuha, lalu dibawa oleh malaikat maut tersebut ruhnya ini. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Ketika ruh tersebut dibawa oleh malaikat maut, lalu para malaikat yang tadi itu yang banyak ya mengkafani ruh tersebut dengan kain kafan yang dibawa dari ya surga, dikafani sama malaikat yang lain. Ya wa fi dzalikal hanut, dan juga dibalsemi dengan balsam yang dari surga tadi. Sudah keluar, dimasukkan ke kafan tersebut. Ya. Tadi yang mencabut adalah malaikat maut. Makanya malaikat maut memiliki awan, memiliki pasukan. Ini cerita hamba yang beriman. Ini cerita hamba yang beriman, bukan yang fasik, yang jahat, bukan. Wa yakhruju minha ka'adyabi nafhati miskin wujida ala wajhil ard. Lalu keluarlah, keluar roh tersebut dan memancarkan wangi yang lebih wangi daripada misik yang ada di dunia. Ya aromanya itu dia wangi. Ini cerita gaib ini. Ya bukan berarti yang hadir di situ mencium atau melihat, enggak. Ini cerita gaib. Sudah beda alam, sudah diangkat nyawanya, cabut, ya, lalu dikafani sama malaikat yang tadi, dibalsemi, lalu dia mengeluarkan aroma yang sangat wangi, ya lebih wangi daripada misik yang ada wajil art, yang ada di bumi ini. Fayas'aduna biha, lalu para malaikat tadi membawa ruh tersebut, ya lalu para malaikat tadi membawa ruh tersebut, membawa ke atas. Ini perjalanan ruh, dia dibawa ke atas oleh malaikat-malaikat yang tadi turun dari langit, dibawa dia ke atas. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadhihi ar-rihu at-thayyibah. Lalu ketika para malaikat tadi membawa ruh orang yang beriman ini, tidaklah para malaikat tadi membawa ya ruh tersebut melewati malaikat-malaikat yang lain, maka malaikat yang lain akan bertanya, bau apa ini? Apa aromanya siapa ini yang sangat wangi? Ketika dibawa ke atas langit itu ketemu malaikat, nah malaikatnya akan bertanya, ini wangi aroma siapa? Ya kenapa bisa wangi seperti ini?
Ditanya sama malaikat-malaikat yang ketemu itu, berpapasan. Makanya tempat malaikat dulu kita bahas di mana? Tempat para malaikat di langit. Maka dia bawa ini ruhnya ke atas. Perjalanan ruh ini. Fayaqulun fulan bin fulan. Maka para malaikat yang membawa ruh tadi menjawab, ini adalah baunya si fulan bin fulan. Ini adalah baunya fulan bin fulan. Entah siapa nanti. Fa ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fid dunya. Maka para malaikat akan menyebut namanya nanti. Ya, yang nama tersebut sering diucapkan, dipanggil oleh para penduduk bumi ketika itu. Seperti nama misalkan Abdullah bin fulan misal, disebut nanti. Ketika ditanya, ini wanginya siapa? Ya, ini wanginya ruh siapa? Ini wanginya ruh fulan bin fulan, disebut namanya nanti. Hatta yantahu bihi ila sama'id dunya fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu. Lalu para malaikat tadi sampailah ke langit dunia. Ya, sampailah ke langit dunia ini, langit yang pertama itu. Mau masuk. Ya, dia ingin masuk ke langit yang kita lihat ini, langit pertama itu. Ada 1, 2, 3 sampai berapa? Sampai 7. Dia mau masuk yang pertama. Para malaikat membawa ruh tadi. Fayastafhuna, lalu dibukakan. Ya, mereka malaikat meminta dibukakan, lalu dibuka langit tersebut untuk ruh tadi yang baik ini. Ya, hatta yantahu biha ila as-sama'is sabi'ah. Lalu terus seperti itu sampai ke langit yang ke-7. Terus dibukakan tuh. Yang kedua dibukakan. Dan setiap langit ini ketika bertemu malaikat, malaikat bertanya, ini ruhnya siapa? Kenapa bisa wangi seperti ini? Dijawab ruhnya fulan bin fulan, terus sampai yang langit ke-7. Fa yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman ya kepada para malaikat ini, uktubu kitab abdi fi illiyin wa wa'iduhu ilal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tuliskanlah kitab hambaku, buku catatan amal hambaku ini dalam Illiyin. Ini Illiyin ada dalam surat siapa? Wa ma adraka ma Illiyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Ya, tahukah kapan kau itu Illiyin? Ini adalah sebuah kitab yang marqum, yang sudah paten ya. Yashhaduhu al-muqarrabun. Ini disaksikan oleh al-muqarrabun, yaitu siapa al-muqarrabun? Para malaikat. Tulislah, kata Allah, tulislah oleh kalian kitab hambaku ini dalam Illiyin. Ini orang-orang yang bahagia. Ya, kitab mereka dalam Illiyin. Fa'iduhu ila ard, Allah katakan kembalikanlah mereka kembalikanlah oleh kalian ke bumi. Balikin ini. Ketika sampai langit ke-7, Allah berfirman, tulislah buku catatan hambaku ini dalam Illiyin, masukkan ke Illiyin dia, buku catatan amalnya. Ya, lalu kembalikanlah oleh kalian ke bumi. Berarti Allah Subhanahu wa taala ada di mana dari hadis ini? Ada di atas sana. Ya, di atas langit, di atas arsy, di atas, karena para malaikat membawanya ke atas. Ini menunjukkan sifat al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala bawa ke atas. Berarti Allah itu ada di atas sana. Ya, bukan di mana-mana, bukan. Kalau di mana-mana malaikatnya pergi ke kanan, ke kiri atau ke bawah. Jadi ke atas. Lalu Allah katakan kembalikanlah ia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum. Karena di bumilah aku menciptakan, karena dari bumilah aku ciptakan mereka. Maksudnya dari tanah. Karena dari tanah aku ciptakan mereka ini manusia. Wa fiha u'iduhum. Dan mereka juga akan dikembalikan ke tanah, mati dari tanah, lalu akan dikembalikan lagi ke tanah. Ya, wa minha ukhrijuhum. Lalu dari tanah juga nanti aku akan bangkitkan taratan ukhra, untuk yang kedua kalinya. Kita ciptakan dari tanah, dikembalikan ke tanah. Lalu nanti kita juga akan dibangkitkan dari tanah yang dikeluarkan lagi. Ya, makanya Nabi Isa alaihissalam nanti dia akan turun. Karena Nabi Isa diciptakan dari
tanah dan akan kembali lagi ke tanah, dikuburkan. Dan itu juga akan dibangkitkan dari tanah. Ya, makanya bisa nanti di akhir zaman beliau akan turun. Dan ini adalah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini akan turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya, yang akan membantah orang-orang Kristen. Nah, nanti beliau yang akan membantah orang-orang salib itu. Faqala tu'adu ruhu, qala fatu'adu ruhuhu. Lalu aku akan tadi akan bangkitkan mereka dari tanah. Lalu Nabi SAW melanjutkan, qala fatu'adu ruhu, lalu dikembalikanlah ruhnya. Ya, sudah masuk ke tanah, dikuburkan, dikembalikan ruhnya. Coba tadi perjalanan ruh. Ya, bagaimananya, caranya bagaimana, Allahu a'lam. Nanti antum merasakan sendiri. Ya, saya yang duduk sini, antum semua nanti akan merasakan bagaimana perjalanan ruh itu. Ya, jadi tidak bisa dibantah oleh akal-akalan kita. Lalu Ustaz, bagaimana dengan orang yang ketabrak kereta langsung dikubur? Ini kan panjang sepertinya perjalanannya. Itu di luar kekuasaan kita. Maka kita katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah SWT atas segala sesuatunya maha berkuasa. Ya, dikembalikan ruhnya. Fayatihi malakani, lalu datanglah kepadanya dua malaikat. Sudah dikembalikan ke kubur, ruhnya dikembalikan, lalu datanglah kepadanya dua malaikat. Nah, ini pelajaran kita ini. Fayujlisanihi fayaqulani lahu. Lalu dua malaikat tadi mendudukkan mayat tersebut, dudukan. Bukan mayatnya didudukin sama malaikatnya, tapi dia dibangkitkan, duduk. Datang kepadanya dua malaikat. Nah, di dalam riwayat ini Nabi mengatakan fayatihi malakani, dan datang kepada mayat tersebut, ya, yang dikubur ini, dua malaikat. Nah, malaikat dalam hadis ini tidak disebutkan secara tegas siapa namanya, ya kan? Datang kepadanya dua malaikat. Dalam hadis ini nggak disebutkan secara tegas nama dari malaikat ini. Dari mana kita tahu munkar dan nakir? Dari hadis yang lain yang kemarin riwayat At-Tirmidzi. Ya, dalam hadis ini pelajaran kita ini. Dan datanglah kepadanya dua malaikat. Dua malaikat ini akan mendudukkan mayat tersebut dan berkata kepada mayatnya, Man Rabbuka. Apa artinya? Ditanya, Man Rabbuka, siapa Rabb engkau? Berarti adanya pertanyaan di alam kubur, dan yang bertanya dua malaikat. Siapa malaikat ini? Munkar dan Nakir. Fayaqul Rabbi Allah. Lalu mayat mengatakan, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, lalu bertanya lagi, Madinuka, apa agamamu? Fayaqul, lalu mayat berkata, Dinil Islam, agamaku adalah Al-Islam. Ditanya, malaikat tadi bertanya tentang siapa Rabbnya, apa agamanya. Fayaqulani, lalu dia bertanya lagi malaikatnya, Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Ya, siapa? Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepada engkau? Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepada engkau, kepada kalian? Maksudnya tahu enggak ini? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqul, lalu mayat menjawab, huwa Rasulullah. Laki-laki tersebut adalah Rasulullah, utusan Allah. Fayaqulani, lalu malaikat bertanya lagi, wa ma ilmuka, dari mana engkau tahu? Tanya sama malaikat, dari mana engkau tahu dia adalah Rasulnya? Fayaqul, qara'tu kitabullah. Dia menjawab mayatnya, aku membaca kitabullah. Apa itu kitabullah? Al-Quran. Fa'amantu bihi wa sadaqtu. Aku beriman kepada kitabnya, kitabullah Al-Quran, dan aku membenarkannya. Ya, jadi dia memiliki ilmu tentang hal ini. Dia tahu yang diutus adalah Rasulullah. Ditanya, dari mana engkau tahu? Aku membaca kitabullah.
Aku beriman kepadanya dan membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama. Lalu ada suara. Ketika ditanya tersebut ada suara yang memanggil dari langit. An sadaqa abdi, hambaku ini benar. Suara dari langit. Siapa ini? An sadaqa abdi, hambaku telah benar. Kalau sudah sebut hambaku, makanya fayunadi munadin minas sama, akan ada yang menyuruh dari langit, hambaku sudah benar. Benar hambaku ini. Fa'afrishuhu minal jannah, lalu hamparkanlah kasur dari surga. Hamparkanlah kasur dari surga. Wa albisuhu minal jannah, lalu pakaikanlah ia pakaian dari surga. Setelah benar, ada seruan dari langit, hambaku ini benar. Hamparkan baginya kasur dari surga. Insyaallah kita mohon kepada Allah agar menjadi orang yang ada dalam hadis ini. Ya, amin. Nah, diampakan, ya ini kasur dari surga. Ini baru sukses. Wa albisuhu minal jannah. Dan pakaikanlah dia dengan pakaian dari surga. Belum selesai. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakanlah baginya pintu dari surga. Dibukakan pintu dari surga ke kuburnya. Bukakanlah bagi bagi hambaku ini baban, pintu dari surga. Nggak bisa dibayangkan, ya. Fayatihi min rohiha, datangkanlah kepadanya angin-angin dari surga dan juga harumnya. Antum dibukakan pintu dari arah surga itu. Mengalirlah kepada mengalirlah kepada mayat tersebut, yaitu apa? Angin, aroma dari surga. Stella nggak ada apa-apanya. Ini dari surga ini. Wa yufsahu lahu fi qabrihi muddil basar. Lalu diluaskanlah kuburnya sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Ini baru sukses. Berhasil dia menjalani ujian yang ada di dunia ini yang kita harus persiapkan. Ketika antum tidur di kamar antum dengan nyaman dan indahnya, coba sekali pikirkan, bisa nggak saya di surga kayak begini aja? Seluas berapa meter aja sudah, bisa nggak? Pikirkan. Antum kalau mau tidur kan enak, kita nyaman, ada kipas angin, ada apa? Adem lah. Coba pikir di kuburan, anak bisa nggak kayak begini? Sudah seperti itu aja mungkin kita sudah alhamdulillah daripada orang-orang yang kegencet, yang dibukakan pintu-pintu dari neraka, hawanya panas. Ya pikir antum, bisa nggak saya dikubur seperti ini? Bagaimana cara saya agar bisa seperti ini? Ya kita bisa beramal. Ya kita bisa beramal semumpung kita masih hidup, dan jangan remehkan sekecil apapun amalan. Walaupun hanya menyingkirkan gangguan dari jalan. Membantu orang-orang yang sedang kesulitan, bantu apa yang bisa untuk kerjakan hari itu. Jangan pernah meremehkan amal walaupun hanya kecil, walaupun hanya sholat qobliyah subuh, mungkin kita anggap remeh, jangan sampai ditinggalkan. Kata Nabi, fala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Hadis riwayat Muslim, jangan kalian meremehkan perbuatan baik walaupun hanya kecil, sedikit. Mungkin dengan sebab itu kita mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang susah tolong. Jatuh dari motor di jalan tolong, walaupun enggak tolong, kesian. Nenek-nenek mau nyeberang, seberangin, tolong. Mudah-mudahan kubur kita lapang seperti ini, dan lapangnya itu sejauh mata memandang. Ajib kan? Kalau dari sini ke tembok itu berapa meter kira-kira? Ada 20 meter. Ini jauhnya kuburannya sejauh mata memandang. Asyik. Mandang laut itu kan ya jauh seperti itu, kubur. Mungkin kita dapat masjid sini aja sudah alhamdulillah, dikubur sudah terang seperti ini, sudah alhamdulillah nunggu hari kiamat. Apalagi sejauh mata memandang. Ya, faqala wa yatihi rajulun hasnul wajhi wa hasnul thiyabi thayyibur rih fayaqul. Lalu datang kepada mayat tadi seseorang. Datang pada mayat tersebut di kubur ini, datang seseorang.
yang wajahnya itu sedap dipandang, enak, sedap dipandang. Hasnusiyab, bajunya itu enak dilihat. Datang seseorang kepada mayat tadi, wajahnya ini enak dilihatnya, bajunya indah dipandang, thayyibur rih, dia ini wangi. Gimana sifat laki-laki tadi? Wajahnya enak dilihat, kemudian bajunya sedap dipandang, dan dia wangi dia. Fayaqul, lalu berkata laki-laki tadi, abshir billadzi yasirruka, dia mengatakan, aku akan memberikan kepadamu kabar gembira. Yang sebelumnya itu tadi dibukakan pintu-pintu dari surga, dikasih kasur dari surga, baju dari surga, dilapangkan kuburnya, sudah nikmat belum? Datang ini, ditambah ini, datanglah seorang laki-laki yang wajahnya itu sedap dipandang, bajunya bagus, rapi, enak, dan dia wangi, dan mengatakan kepada mayat, aku akan berikan kepadamu kabar gembira. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu, aku adalah hari-harimu yang dulu engkau lewati. Ya, aku adalah hari-harimu yang dulu engkau lewati, dan kau telah dijanjikan akan hari ini. Fayaqul lahu, lalu mayat berkata kaget, man anta, siapa engkau? Mayatnya kaget, siapa engkau? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair, wajahmu ini tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Ini kata mayat, dia kaget, siapa engkau? Wajahmu ini datang adalah wajah yang membawa kebaikan. Ini sama dengan perkataan Abdullah bin Salam ketika Nabi Sallam datang ke kota Madinah. Ya, kata Abdullah bin Salam, aku tahu dari wajah orang ini, dia ini bukan wajah orang pendusta. Wajah siapa maksudnya? Nabi SAW ketika datang ke Madinah, Abdullah bin Salam ini dari orang Yahudi, kan ngintip-ngintip. Saya tahu dari wajah ini dia bukan pembohong. Nah, ini orang ini seperti ini. Wajahmu ini tidak datang kecuali membawa kebaikan. Fayaqul ana amuluka shalih. Lalu laki-laki tadi menjawab, saya ini adalah amalanmu yang soleh. Nemenin. Saya adalah amalanmu yang soleh dulu. Ketika di mana? Di dunia. Salat kita, puasa kita, haji kita, dan seterusnya. Ini dia datang. Fayaqul, lalu mayat mengatakan, Rabbi aqimis, ya Allah, kata mayat, tegakkanlah hari kiamat. Ya Allah, tegakkanlah hari kiamat. Kenapa ingin hari kiamat? Segera. Kalau dikubur saja sudah dapat nikmat seperti ini, apalagi nanti di hari kiamat dibangkitkan. Buru-buru deh datang hari kiamat. Udah gak sabar. Kalau sekarang saya sudah bahagia seperti ini dengan nikmat-nikmat, Rabbi aqimissa, ya Allah sekarang sudah tegakkan hari kiamat. Rabbi aqimissa, lagi dia berkata, ya Allah tegakkanlah hari kiamat, hatta arji, sampai aku kembali menemui keluargaku dan juga hartaku. Dia buru-buru. Nah, dari hadis ini tadi Nabi mengatakan, fayatihi malakani, datanglah kepadanya dua malaikat mendudukan mayat tersebut. Nah, dua malaikat ini namanya adalah Munkar dan juga Nakir. Ya, tapi dalam hadis Ahmad ini nggak ada namanya. Dari mana kita tahu namanya? Dari hadis yang minggu yang lalu, hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, dari hadis ini pun berarti adanya nikmat kubur. Dan juga pertanyaan, dua malaikat ini adalah hak benar adanya. Ini kisah orang yang beriman. Waktunya udah mau habis, kisah yang kafirnya sebelah kiri sini. Gak keburu kan? Tadi yang beriman, ini yang kafir. Yang mau kita sampaikan tadi tentang datanglah dua malaikat ini. Ini tambahan dalil bagi antum. Dalil yang kemarin kan sudah riwayat Tirmizi, ini dalil tambahan. Ya. Panjang. Ada yang berikutnya ini kita cerita nanti orang yang kafir. Ini sebalik dari sini. Ya, antum bisa baca di buku-buku tentang tazkiyatun nufus, ya, tentang mayat, jenazah dan lain-lain. Ya, tapi ini adalah tambahan hadis dari riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal dari Al-Barra bin Azib, ya radhiyallahu taala anhu. Tapi ada pertanyaan sampai di sini, nanti kita lanjut lagi pertemuan berikutnya tentang perkataan para ulama tentang munkar dan nakir.
akan dibukakan pintu-pintu surga pada manusia untuk membawa surga untuk orang beriman tersebut, dengan hadis bahwa nanti pintu surga hanya akan dibuka oleh malaikat penjaga surga setelah Nabi Muhammad meninggal. Oh ya. Ini di sini disebutkan tadi tentang dibukakanlah baginya pintu-pintu surga. Ya, pintu-pintu surga itu kan ada banyak. Ada pintu sholat, pintu zakat, pintu haji, pintu jihad, pintu ar-royan. Itu nanti akan dibuka-bukakan ke para penghuni kubur. Bagaimana dengan sabda Nabi SAW hadis riwayat Muslim, ya, kata Nabi SAW, "Ati babal jannah." Aku datang kepada pintu surga. Lalu berkatalah penunggunya, penjaga pintu tersebut. Tidak disebutkan Ridwan. Dia mengatakan, "Inilah umaru." Aku tidak diperintahkan untuk membuka pintu ini kecuali hanya kepada engkau. Hadis riwayat Muslim ini. Hadis Muslim ini ketika nanti orang yang masuk pertama kali ini tidak dibukakan pintu tersebut untuk masuk pertama kali kecuali Nabi SAW. Kalau ini hanya pintunya dibuka, itu Hawaii saja ingin diberikan kabar gembira. Ini isyarat ya, orang ini akan memasuki surga. Dibuka hanya aromanya saja. Tapi untuk masuk nggak dibukakan kecuali kepada Nabi SAW. Sebagai hadis Muslim tadi kata Nabi, "Ati babal jannah." Aku mendatangi pintu surga. Dan berkatalah penunggunya tidak dibukakan, tidak diperintahkan untuk memasuki pintu ini kecuali engkau wahai Muhammad. Nah, maka hadis Muslim ini juga sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan Nabi SAW tidak dijamin masuk surga. Ya, beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan Nabi SAW itu belum tentu dijamin masuk ke dalam surga. Maka kejahilan orang tersebut dibantah dengan hadis Muslim tadi, ya, yang malaikat penjaga pintu surga mengatakan pintu ini tidak dibukakan kecuali untuk engkau. Berarti Nabi SAW akan masuk ke dalam surga jelas. Itu hanyalah rongrongan dari badut-badut umat Islam. Yang lain. Amalan sebenarnya yang harus orang raih sehingga bisa kategori seperti dijelaskan di hadis. Bukan kamu. Ya, untuk amalan itu bisa diterima semuanya. Ya, bagaimana amalan kita agar bisa menjadi berwujud orang soleh tadi? Maka amalan kita kembali kepada syaratnya. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita siapa yang paling ahsan, yang paling bagus, yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak. Bagaimana yang paling bagus? Yang pertama adalah dengan syaratnya ikhlas. Yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan contoh Nabi SAW. Insya Allah bisa diterima. Ini dia amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai contoh. Amalan seperti apa aja, baik sedekah atau yang lain-lain. Kami berbanyak amal seperti ini dengan ikhlas dan juga sesuai dengan contoh Nabi SAW. Itu syarat diterimanya. Untuk memastikannya kita nggak tahu. Tapi cukup sampai di sini. Kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Insyaallah taala kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.